Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi pemirsa, di acara Penuh Hikmah ini kita masih akan menggali hikmah dari Ustadz Rasul Amin nih. Kita tanya-tanya lagi ke beliau ya. Tadi udah bicara tentang perjuangan kesananya, sekarang kita bahas pas di sananya nih. Jadi sebetulnya di sana itu udah dapat berapa lama, Ustadz? Udah masuk tahun ketiga. Udah masuk tahun ketiga. Tahun pertama itu 6 bulan, tahun kedua 6 bulan, tahun ketiga ini baru-baru 4 bulan. Alhamdulillah. Ya. Dan akhirnya di situ nama masjidnya apa, Ustadz? Nama masjidnya Masjid Al-Fala. Al-Fala. Dan fakta uniknya itu komunitas Indonesia yang buat kok. Bikin komunitas Indonesia yang tinggal di Philadelphia. Betul. Berarti di sana jemaah-jemaahnya kebanyakan orang mana? Orang Indonesia. Orang bule sananya banyak juga? Orang bulenya mereka senang. Karena masjid kita identik dengan khutbah Jumatnya singkat. Kemudian setelah Jumat biasa ada bagi-bagi gorengan. Makanan. Jadi bule-bule suka gorengan kita tuh. Kemudian kita juga suka ngadain malam Ahad makan makanan Indonesia. Mereka suka datang. Alhamdulillah ya. Terus gimana Sat? Culture shocknya apa aja nih? Hal-hal unik yang saya lihat di sana, baru tahu di sana, dan di Indonesia nggak pernah kebayang ada kejadian kayak gitu, apa aja Sat? Culture shocknya mungkin yang pertama itu saya punya pengalaman kok. Jadi waktu naiknya konflik Gaza Palestina dan Israel, itu ada satu oknum dari komunitas LGBT bawa bunga besar kan. Saya lihat dari jauh di luar masjid, ini kemana ini? Saya lihat makin mendekat ke saya kok. Jadi dibawain. Ini bunga Ramean. untuk sendiri. Sendiri, terus? Bilang ini bunga untuk kamu karena kamu adalah imam dan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap apa yang dirasakan Muslim yang ada di Gaza. Itu tuh pelajaran kalau ternyata untuk bela Palestina tidak perlu jadi apa gitu, cukup jadi manusia aja. Lagi dia manusia, betul, meskipun masih mohon maaf LGBT. Betul. Maka dia pasti harusnya bela Palestina. Betul kok, betul. Terus gimana nih di sana itu Amerika atau orang-orang di sana? Kalau lihat di berita kan sebetulnya pada nggak setuju dengan konflik dengan ngedukung Israelnya dan yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya di sana masyarakatnya sendiri banyak yang dukung Palestina, betul? Kalau yang saya lihat kok karena ini eranya HP ya, jadi orang bisa memfilter mana berita yang benar dan buruk. Saya nggak kebayang kok kalau misal nggak ada HP, betul-betul itu sebagai warga Amerika itu dicekokin informasi yang apa-apa salah Hamas, apa-apa salah Palestina. Misal kok kita ke restoran, yang ditampilin itu korban-korban Israel. Propagandanya seperti betul. Jadi di tiang-tiang di jalan di Amerika itu kok foto-foto korban warga Israel lagi. Gitu kok. Ya Allah. Jadi kebayang kalau misalnya nggak ada HP. Padahal segelintir merekanya ya. Betul. Tapi akhirnya dengan adanya HP kita akhirnya bisa filter betul. Mana yang benar mana yang salah. Sedangkan sisi positifnya kok karena konflik ini naik, jadi warga Amerika yang tipe kritis mencari tahu. Ini kan ada beberapa video viral yang bangunan rumahnya udah hancur, istrinya udah meninggal, keluarganya udah meninggal, tapi masih bilang hasbunallah wa ni'mal wakil atau la ilaha illallah. Kemudian warga Amerika penasaran, siapa ini Allah, kenapa bisa sekuat itu? Jadi maka dicari tahu, endingnya itu pasti masuk agama Islam kok. Iya ya, jadi jalan hidayah bagi sekian banyak. Betul. Ya Allah. Dan akhirnya sampai Ustadz juga sempat ngibarin bendera Palestina di Liberty, itu ceritanya gimana di patung itu? Itu nggak sengaja kok. Jadi saya sama teman, karena itu ke Liberty itu termasuk ketat sekali kok. Kayak mau ke bandara lah ketatnya. Jadi semua diperiksa dan lain sebagainya. Saya tidak sadar waktu itu kok bawa bendera Palestina. Jadi bendera Palestina ada di celana saya. Dikantongin? Iya, karena memang sebelum ke Liberty ada foto-foto di jembatan pakai bendera Palestina. Tapi saya nggak sadar kalau mau bawa ke Liberty. Saya dicek, kemudian bendera Palestina itu dikibarkan. Jadi banyak mata yang memandang. Karena memang lagi naik-naiknya isu tentang Palestina dan Israel. Kemudian saya sama polisinya itu disisihkan. Masuk ke ruangan tertentu. Iya. Ini kamu kenapa bawa bendera Palestina? Dari mana asalmu? Kemudian saya jawab, saya dari Indonesia. Entah kenapa kok apa diskusinya, setelah saya jawab Indonesia, saya langsung dikasih bendera itu. Mungkin takut sama netizen kita kok. Itu juga kekuatan orang Indonesia ya. Alhamdulillah. Jadi saya sudah lolos bawa bendera Palestina ke Liberty. Pas sampai Liberty kok tidak ada kepikiran sama sekali untuk kibarkan bendera itu juga. Jadi saya lihat kok setiap wisatawan ini kibarkan benderanya masing-masing. Saya tidak bawa bendera Indonesia, yang ada di kantong saya bendera Palestina. Dan saya tahu resikonya itu apa kok.
kayaknya kibarkan aja nih bendera Iya, Palestina. udah bismillah. Ada Allah. Karena saya berpikir kok saya tidak tahu kapan lagi datang ke Liberty. Iya. Ini kesempatan saya. Karena Ada Allah yang backing. Liberty juga bukan di Philly kan? Betul, betul. Iya, kok. beda lagi. Di New York. Di New York. Perlu uang mahal kok untuk ke sana. Masya Allah. Terus saya kemudian beranikan diri kok pasang tripod di depan patung Liberty. Saya keluarkan bendera. Saya kibarkan. Karena masih nervous kok itu kebalik benderanya kok. Ketukar. Oke, tenangkan diri. Saya coba tenangkan diri. Saya nggak berhenti lawan diri saya sendiri kok waktu itu. Saya pasang lagi tripod, mundur. Pas berhasil kibarkan kok, yang saya takutkan terjadi. Tiba-tiba ada warga Israel yang rebut benderanya. Ada yang ngedatengin? Diambil Stop, benderanya? wave that flag. Berhenti kibarkan bendera itu. Because they kill my cousin. Mereka dia bunuh bilang sepupu gitu. saya. Kemudian dia ambil benderanya, dia tunjukin grup chatnya, kalau ini sepupu saya dibunuh. Ini buktinya. Kemudian saya bilang, oh iya, saya debat kok, saya debat panjang. Kemudian ada orang tidak dikenal bantu saya. Kamu jangan buta ya, kamu jangan gila ya. Suruh buka mata, lihat kamu fakta yang terjadi. cuman sepupu kamu dibunuh, sedangkan tentaramu bunuh ribuan bayi Palestina. Betul. Kemudian setelah itu mereka berdebat, saya lanjut kibarkan bendera Palestina. Dan betul sih, dan saya justru juga penasaran tadi ya, ada orang Amerika tadi yang ikut ngebela. Betul. Iya, berarti dia buka mata, bisa tahu fakta, bahkan bisa ikut ngebela gitu. Nggak tahu ini siapa yang bertengkar, tapi dia tahu siapa yang di pihak yang benar, dia langsung ngebela. Itu juga Masya Allah. Betul, karena emang kebenaran nggak bisa ditutupi ya. Insya Allah, teman-teman juga jangan sampai nggak dukung Palestina nih, Masya Allah. Tapi selain itu, kita bakal ngambil banyak hikmah lagi dari Ustadz Rasul. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Itu beneran ada kok, tapi dia hanya gang jalan saja, namanya Washington. Kalau tidak Cuman salah. satu nama jalan itu. Cuma satu nama jalan aja, dan memang seram itu. Adapun zombie-zombie, sebenarnya bukan zombie ya kok, lebih ke orang yang overdosis.